Halo Sinekrip. Oke, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue kebagian review film Indonesia nih. Mau tidak mau karena bapak yang satu yang biasanya nyikat film-film horor tuh sedang momong bocah di Singapura. Jadi kali ini giliran gue. Ini gue nonton film Indonesia. Sebenarnya ada kata hantu di judulnya, tapi mungkin agak beda nih dibandingkan film-film lain yang punya hantu di judulnya. Ini film yang punya potensi buat jadi tontonan yang lumayan unik gue lihat, yaitu Petualangan Anak Penangkap Hantu. Kenapa unik? Ya lo tahu sendiri lah ya, tren perfilman kita nih sekarang lagi kayak apa tuh. Lagi dikuasai horor kan ya, horor, cerita-cerita mistis yang target penontonnya itu orang dewasa. Makanya treatment horornya tuh kan cenderung gore, cenderung sadis gitu, karena tujukan buat penonton dewasa. Petualangan Anak Penangkap Hantu ini yang diadaptasi dari novel yang judulnya agak mirip sebenarnya, tapi nggak sama persis, yaitu Anak Penangkap Hantu doang, nggak pakai petualangan. Itu karya Asma Nadia. Ini kerasa kayak ya bisa dibilang antitesis lah dari tren itu. Dia tuh masih soal hantu-hantuan, tapi target pasarnya anak-anak, karakternya anak-anak, dan perspektifnya tuh malah cenderung skeptis sama hal-hal berbau mistis. Jadi kebalikan dari apa yang lagi tren sekarang. Simpelnya gini deh, gue nonton ini langsung keinget Scooby-Doo. Treatmentnya itu kayak Scooby-Doo nih film. Jadi kalau di Scooby-Doo kan ada kelompok Mystery Inc ya, Mystery Incorporated, Scooby dan kawan-kawannya. Nah kalau di sini ada trio anak penangkap hantu alias APH kalau disingkat. Ada si Raffi, Caca, Zidan, sama satu orang dewasa anggota mereka yaitu Bang Dul yang jadi sopir. Nah tim APH ini nerima jasa nangkap hantu gitu ya, sama kayak Mystery Inc sih. Dan sama kayak Mystery Inc juga nih, yang ditangkap nih bukan hantu biasa nih, bukan mereka tuh dukun yang punya ilmu terus nangkepin hantu dimasukin ke kendi atau apa gitu, enggak. Hantu yang ditangkap sama APH itu in the end selalu di reveal kalau sebenarnya itu bukan hantu, tapi manusia biasa yang nyamar pakai topeng lah, pakai kostum gitu buat nakut-nakutin orang sekitarnya demi kepentingan pribadi. Dan buat gue itu unik sih. Itu apalagi di tengah tren yang tadi gue sebutin ya. Ini berpotensi banget ngasih angin segar, tampil beda gitu. Tapi apakah filmnya bagus? Nah, itu pertanyaan yang lain tuh. Tuh yang perlu dibahas lebih jauh. Jadi pertama kita kenalan sama trio APH tuh, mereka baru aja menyelesaikan misi gitu, baru menangkap satu lagi hantu palsu. Terus habis itu kita diajak tuh ngelihat satu persatu kamar masing-masing dari mereka. Dan kita juga ngelihat dekorasi kamarnya kayak apa. Misalkan di dinding kamarnya si Zidan yang diperanin sama Muhammad Adiyat tuh banyak foto-foto ilmuwan, Albert Einstein gitu. Ya intinya menandakan kalau ya ini otak dari tim APH tuh adalah dia. Terus ada di kamarnya Raffi yang diperanin sama Muzaki, banyak gambar-gambar apa ya, olahraga ekstrim gitu kayak panjat tebing dan lain-lain. Yang intinya ya mau ngomongin kalau ini karakter yang paling gak kenal takut, yang paling berani gitu. Ya kalau lihat mungkin dengan cara-cara kayak gitu adalah cara untuk menanam karakterisasi yang agak menyuapi ya, tanda kutip sebenarnya. Maksudnya kayak wah ini karakternya A, terus kita ngelihat foto-foto yang menyiratkan karakter itu di kamarnya, itu kan kesannya agak menyuapi sebenarnya. Tapi kalau gue nggak melihat itu sebagai masalah sih. Karena apa? Karena ini film anak. Kalau ini film dewasa gitu, terus cara bangun karakternya kayak gitu, gue komplain itu adalah masalah. Tapi karena di sini adalah film anak, ya presentasinya emang harus yang bisa ditangkap sama anak-anak. Nah tapi yang gue sebut baru dua karakter kan, Zidan sama si siapa tadi, gue lupa namanya, Raffi. Nah yang ketiga nih si Caca nih, ada apa di kamar dia? Di gua agak waduh gitu sebenarnya. Karena dia anak cewek, di kamarnya ada gambar Disney Princess. Karakternya apa berarti gitu? Karena dia cewek ada Disney Princess. Terus apa? Karakter macam apa yang coba dibangun dari gambar-gambar itu gitu. Nah, kalau yang ini baru nih bisa dipandang sebagai masalah, bisa dilihat sebagai kekurangan gitu. Soalnya kayak sampai filmnya kelar, naskah yang juga dibikin sama si sutradaranya Jose Purnomo tuh kayak nggak bisa ngasih penokohan yang jelas gitu buat si Caca. Gue nggak bilang kalau ini film karena ini film anak harus punya penokohan yang mendalam banget, enggak. Ini film yang ringan, film petualangan anak-anak gitu, nggak masalah penokohannya tuh nggak dalam tuh nggak masalah. Cuman yang penting ada gitu loh. Penokohannya si Caca cuman sebatas oke, dia perempuan gitu, that's it. Sama masalah soal penokohan juga ada di karakter Raffi sih sebenarnya. Ini agak beda tapi masalahnya. Jadi si Raffi kan tadi kayak udah gue jelasin ya, di kamarnya tuh banyak apa sih gambar-gambar olahraga ekstrim gitu, karena dia orangnya tuh gemar menantang bahaya gitu. Sering bikin si Caca tuh ngomong, aduh Raffi nih loh suka kelewat berani gitu katanya. Karena si Raffi sering nekat tuh pakai apa sih tuh, manjat tebing, manjat sendirian langsung gitu, kayak nggak kenal bahaya gitu. Tapi di sisi lain dia dan Bang Dul tuh kalau lagi berurusan sama setan tuh jadi penakut. Jadi mereka tuh dinamikanya si Raffi sama Bang Dul ini mirip
lah sama kayak di Scooby Doo sama Shaggy gitu. Duo konyol yang kalau misalkan ketemu sama The Mid tuh langsung takut. Agak ada kontradiksi kan. Di satu sisi si Raffi ini digambarin sebagai karakter yang sangat nggak kenal takut, menantang maut gitu. Tapi di sisi lain dia takut hantu. Itu sebenarnya menarik sebenarnya. Tapi kayak nggak ada intensi yang jelas gitu di balik keputusan naskahnya buat ngasih kontradiksi tadi. Ya intinya sih ceritanya tuh mulai makin kompleks ini di saat trio APH, trio anak penangkap hantu itu dimintai tolong sama Gita yang diperanin Adinda Thomas buat menyelidiki kasus di desa dia. Konon tuh akibat amarah penunggu hutan, sumber air di desanya si Gita tuh dilanda kekeringan. Makanya sawah-sawah, perkebunan tuh juga semuanya mati gitu. Dan bukan cuma itu, banyak warga juga mendadak hilang. Walaupun berbagai ritual tuh udah dilakuin sama dukun setempat yang namanya Wak Bomo. Tuh diperanin sama Sujiwo Tejo. Ya intinya kayak gue bilang tadi lah, mirip sama Scooby Doo gitu. Karakternya datang ke suatu lokasi, ada permasalahan yang konon disebabkan oleh mistis, diselidiki, turns out bukan The Mid gitu kan. Ini bukan spoiler ya, karena udah jelas approach-nya mau ke arah sana. Cuman kalau mau ngikutin ya, kalau gue nggak bilang meniru sih, kalau mau ngikutin polanya Scooby Doo, skripnya petualangan anak menangkap hantu nih kayak lupa sama satu poin penting gitu. Kalau di Scooby Doo nih, ceritanya kan ringan banget sebenarnya, enteng, ringan buat anak-anak. Cuman selama mungkin setengah jam, gue lupa durasinya, tapi mungkin setengah jam episodenya, kita tuh secara konsisten diajak buat ngikutin karakter-karakternya, nemuin clue, nemuin apa gitulah, teknologi apa atau barang apa yang kececer, tapi selalu tuh siapapun karakternya, si Scooby, Shaggy, Velma dan lain-lain tuh pasti nemuin clue kan, yang kemudian bikin penontonnya tuh mikir, oh kalau cluenya ini berarti kemungkinan triknya kayak gini nih, atau pelakunya si ini. Nah di sini tuh nggak ada sih sebenarnya dikit-dikit, tapi kayak terlalu dikit gitu, nggak dipakai untuk menyusun alur filmnya. Jadi kayak nggak bisa munculin itu loh, excitement, rasa penasaran gitu filmnya. Nggak harus pintar sekali lagi gue bilang, cuman kasih lihat apa karakternya nemuin clue ini, clue itu udah asik sebenarnya. Emang naskah sih gue lihat yang jadi apa kelemahan terbesarnya film ini gitu. Ada banyak banget variasi kekurangannya gitu, kayak tadi penokohan, terus soal apa eksplorasi alurnya yang kurang menarik, sama ini juga nih pas. Jadi kan karakter utamanya tuh berkonflik sama Wak Bomo gitu, sama Sujiwo Tejo, dan dianggap sebagai wah kalian datang ke sini, kalian bikin permasalahan di kampung ini tuh makin runyam gitu kata si Wak Bomo. Tuh permasalahan makin meruncing, semakin ke belakang masalah itu makin meruncing, makin panas perselisihannya, sampai di suatu titik trio anak menangkap hantu diusir sama warga, sama Wak Bomo. Dan cara ngusirnya warga tuh kayak pergi kalian. Wah anjir, gue nontonnya kayak itu anak-anak, itu bocah, mana ada gitu maksudnya karakter utamanya anak-anak, terus kemudian orang-orang dewasa di satu kampung itu kayak mau mempersekusi mereka gitu, diusir, kayak mau dipukulin, kayak mau dirajam gitu, kalian pergi gitu. Kayak kurang pas. Kayak gue ngeliat naskahnya tuh kayak lupa kalau yang lagi mereka bikin ini film dengan karakter utama anak-anak. Kalau karakter utamanya tuh remaja atau orang dewasa, misalkan kayak protagonis KKN Desa Penari gitu, mahasiswa digituin, make sense. Ini anak SD anjir. Bukan gue bermasalah karena wah anaknya diteriakin tuh, gak bermasalah soal itu. Yang gue masalahkan adalah naskahnya kayak lupa kalau karakternya itu anak-anak. Gak mungkin deh anak-anak diteriakin kayak gitu sama warga desa, gak mungkin. Entah naskahnya si Jose Purnomo itu lupa kalau dia lagi nulis film anak, atau emang dia nggak tahu gitu gimana sih cara menghadirkan permasalahan atau rintangan buat karakter bocah. Tapi sebaliknya naskahnya juga sempet kayak terlalu terlalu kurang pinter kalau gue bilang halusnya gitu. Even buat penonton anak-anak ini, gue yakin nih penonton anak-anak kalau ngelihat part ini mereka bakal bertanya-tanya juga, kok kayak gitu sih. Gue nggak bisa reveal part yang mana, tapi itu adalah twist pada saat keberadaan warga-warga yang konon diculik sama The Mid itu diungkap. Pada saat itu diungkap, gue mikir penuh kontradiksi ya. Tapi di luar semua itu sih gue tetap appreciate. Sekali lagi gue tetap appreciate sama film ini karena menantang tren gitu. Ini berlawanan sama tren yang ada sekarang dan tetap fun lah, masih tetap bisa menghibur filmnya. Penampilan para castnya juga beberapa juga oke. Muzaki of course lah ya. Muzaki tuh apa sih bisa gue bilang kayak Reza Rahadian versi bocah gitu. Mungkin lu kasih dia skrip kayak gimana aja, film kayak gimana aja, peran kayak gimana aja, dia pasti bisa bagus gitu. Terus Sujiwo Tejo seperti biasa sih sebenarnya, dan dia tuh bisa bikin penonton tuh gampang banget buat ngebenci karakter Wak Bomo. Ya mereka berdua tuh bisa lah menjaga filmnya supaya nggak
hancur gitu supaya bisa tetap bertahan gitu. Sama gue juga suka musiknya sih. Musiknya bikinannya Ricky Leonardi ya. Itu musiknya megah. Kerasa banget kalau ini didesain untuk sebuah film petualangan yang asik, yang seru gitu. Walaupun ya mungkin kadang directing dari Pak Jose yang sudah berapa tahun tuh ya? 5 tahun kalau nggak salah, sejak Roy Kiyoshi kan 5 tahun absen tuh kayak nggak terlalu bisa ngebangun excitement gitu. Nggak semegah dan sewah iringan musiknya, tapi overall ya masih boleh lah. Kalau misalkan lu masih mau nonton atau ngajakin adek lu, ponakan lu, anak lu, silakan. Masih ya tidak terasa membuang uang dan membuang waktu gitu. Kalau skor buat petualangan anak menangkap hantu, gue kasih 5,5 dari 10 lah. Masih worthy. Asal lu tidak berharap sesuatu yang spesial, yang keren banget, masih pantas buat ditonton. Oke, kalau gitu. Misalkan lu udah nonton dan lu misalkan punya opini yang lain, pendapat yang berbeda, bisa lu tulisin di kolom komentar. Mungkin lu gak setuju gue bilang ini film punya banyak kekurangan, mungkin lu ngerasa ini film keren banget, bisa silakan. Free untuk menuliskan review lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue mau makasih dulu sama teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini. Semoga tidak menyesal, semoga uangnya tidak merasa terbuang-buang. Nanti setelah kesibukan di real life tuh kelar, kita akan ngadain lagi ya live stream untuk membership. Tunggu aja kabarnya. Baik, kalau begitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.